Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Bagaimana nih kabarnya, Bu Indri? Alhamdulillah sehat, tetapi ada sedikit yang mengganjal di hati nih. Oh ya, ada yang mengganjal ya terkait masalah. Iya, Tapi nggak apa-apa, karena pertemuan ini kan juga tujuannya kita akan membahas banyak hal terkait tentang Bu Indri. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang mengganjal dari Bu Indri? ya, sedikit curhat ya Pak ya. Ya, silahkan. Di kelas saya itu masih saja ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Ada yang buangnya di taman, terus ada yang buang sampahnya di selokan. Dan yang paling parah itu ada yang buang sampahnya di dalam laci meja kelas gitu, Pak. Baik. Berarti pembicaraan kali ini terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, Bu Indri? Iya, Pak, betul. Ya, baik, Bu Indri. Kira-kira permasalahan di lingkungan Bu Indri terkait membuang sampah itu apa permasalahan di mana? Iya, jadi di kelas saya, terutama di kelas saya itu ya, di dalam laci itu banyak sampah kalau saya cek setelah pulang sekolah. Sepertinya itu mereka malas untuk buang sampah di tempatnya. Padahal di depan kelas itu sudah ada keranjang sampahnya. Dan di depan kelasnya itu juga sudah ada tong sampah yang bertutup. Jadi anak-anak ini sepertinya masih seenaknya buang sampah sembarangan, kurang memperhatikan kebersihan, dan juga tidak mengkhawatirkan dari dampak bahayanya sampah tersebut. Oh, jadi terkait kurang perhatiannya anak terhadap kebersihan itu. Kira-kira menurut Bu Indri, penyebabnya apa ya, Bu Indri? Ya, menurut saya itu mereka itu seperti kurang motivasi, tidak tahu bahwa sampah-sampah itu memiliki bahaya, dampak yang berbahaya, sehingga mereka masih seenaknya membuang sampah sembarangan. Begitu menurut saya, Pak. Oh, lalu apa ada penyebab lain selain kurang motivasi terhadap pemahaman mereka terhadap dampak sampah tersebut, Bu Indri? Ya, barangkali mereka tidak ada motivasi untuk menjaga kebersihan di lingkungan kelasnya. Mereka itu belum sadar kalau tindakan yang mereka lakukan itu bisa mengganggu orang lain. Oh, begitu. Ya. Jadi memang penyebabnya itu banyak ya, Bu Indri? Iya, betul Pak, penyebabnya ada banyak. Nah, begitulah anak-anak siswa di kelas saya, Pak. Nah, terkait penyebab permasalahan Bu Indri yang tadi disampaikan, saya yakin Bu Indri sudah terbesit beberapa rencana-rencana mungkin untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Iya. Kira-kira apa Bu Indri yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada? Oke, jadi tentang rencana ya. Iya, Bu Indri. Eh, untuk mengatasi itu, rencana saya akan saya masukkan di dalam pembelajaran. Akan saya putarkan video-video pembelajaran tentang bahaya sampah seperti itu. Supaya mereka itu bisa sadar tindakan yang mereka lakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain dari segi kebersihan tidak baik, untuk kesehatan juga tidak baik pula. Dan tindakan itu juga mengganggu orang lain. Begitu, Pak. Wah, bagus itu Bu Indri. Dengan tampilan video, audiovisual, tampilan gambar secara langsung,
contoh konkret, insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar, begitu ya? Iya, Pak. Lalu apa ada hal lain yang Ibu lakukan selain itu? Oke, jadi kegiatan lain yang akan saya lakukan. Ini kan baru dari kelas saya untuk Ya, pemutaran video pembelajaran. Rencana saya yang berikutnya akan saya usulkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Hubungannya dengan tema P5 supaya diangkat tema kelola bumi lestari yang fokusnya itu ke penanganan sampah. Kalau P5 kan pelaksanaannya satu sekolah, tidak hanya di kelas. Sehingga permasalahan ini bisa teratasi untuk semua kelas dan seluruh warga sekolah. Itu rencana saya yang berikutnya, Pak. ya bagus sekali Bu Indri. Jadi dampaknya tidak hanya kelas Bu Indri saja, tetapi juga seluruh kelas yang ada di sekolah Bu Indri. Sehingga dampak yang akan dirasakan di seluruh lingkungan sekolah luar biasa Bu Indri. Iya, Pak. Jadi rencana saya seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya tentunya Bu Indri membutuhkan dukungan dari beberapa pihak lain. Kira-kira Bu Indri nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana solusi Ibu Indri bisa terlaksana dengan baik. Oke, iya Pak. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab saya, tentu saya akan meminta beberapa pihak. Yang jelas, saya akan meminta dukungan yang pertama dan paling utama itu dari Ibu Kepala Sekolah. Karena Kepala Sekolah lah sebagai pihak penentu dalam memutuskan kebijakan. Kemudian dalam pembelajaran P5 itu, saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat semua kelas, wali kelas, dan terutama panitia P5 supaya tema yang saya usung tadi bisa dilaksanakan secara bersama. Begitu, Pak. Lalu apakah ada dukungan lain? Barangkali selain dari pihak internal sekolah, Bu Indri. Oh iya, betul. Betul, Pak. Dalam pelaksanaan P5 itu terdapat tahap kontekstualisasi. Sehingga saya juga mau usul untuk menghadirkan narasumber yang berasal dari luar, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan materi, tentunya materi yang berkaitan dengan sampah. Biasanya kalau dari gurunya sendiri yang memberikan materi, itu dianggap sudah biasa sama siswa dan tidak menarik. Nah, jika materi itu diberikan oleh narasumber dari luar, diberikan oleh orang lain yang ahli di bidangnya, kemungkinan akan menjadi hal yang menarik, menjadi ketertarikan sendiri bagi siswa-siswa. Seperti itu rencana saya, Wah, Pak. luar biasa sekali ya, Bu Indri. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya saya yakin lah insya Allah dapat berdampak positif ya buat sekolah Bu Indri. Nah, agar kegiatan yang Ibu Indri rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana secara kontinuitas, kira-kira kapan rencana solusi yang akan Ibu Indri lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide-ide atau solusi yang ditawarkan ini? Iya, Pak. Karena kebetulan saya juga posisi saya sebagai koordinator P5, maka saya akan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memakai tema tersebut dan topik yang sesuai dengan solusi tadi, yaitu kelola bumi lestari, yang tepatnya akan saya rencanakan dilaksanakan saat
akhir semester 1 pembagian rapot pada panen rayanya, yaitu 13 Desember 2024. Nah, tujuannya itu supaya anak-anak bisa membuang sampah di tempatnya. Kemudian mereka bisa mengelola sampah dengan baik. Jika anak-anak sudah tahu bahaya sampah, jadi mereka tahu bahwa sampah itu bisa dikelola dengan baik, maka permasalahan ini pun nampaknya bisa terselesaikan pula. Begitu rencana saya, Pak, di akhir Desember. Wah, ya sangat luar biasa sekali ya, Bu Indri. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan ini, saya yakin dan saya percaya juga itu akan berjalan dengan sangat baik dan itu akan berdampak baik juga untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan di lingkungan sekolah Ibu Indri. Sehingga sekolah Ibu Indri bisa menjadi sekolah yang pastinya ramah lingkungan. Iya, Pak. Niat dan tujuan saya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk kelas saya saja, tetapi untuk semua warga sekolah. Sehingga dari berbagai pihak terjalin hubungan yang bagus dan semua dengan satu tujuan, satu persepsi, satu jalur, kita bersama kompak menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu, Pak. Iya. Ya, saya doakanlah nanti berjalan dengan baik juga, tidak ada halangan apapun. Nah, Bu Indri, kemudian setelah Ibu Indri menyampaikan tadi dari awal hingga akhir, tampaknya Ibu Indri secara tidak sadar itu sudah menyampaikan solusi dan juga solusi yang Ibu Indri sampaikan. Iya, ternyata saya juga memiliki solusi dari permasalahan saya, cuman belum saya laksanakan begitu. Iya, betul sekali Bu Indri. Nah, bagaimana nih sekarang kondisi Bu Indri? Dari awal kan saya tanya kabar, ada yang mengganjal. Terus bagaimana nih sekarang perasaan Bu Indri? Alhamdulillah Pak, baik. Setelah tadi ngobrol dengan Pak Supri gitu, Pak Supri sudah membimbing saya dan bisa menuntun saya hingga saya bisa menemukan solusi dan saya ternyata punya solusi begitu dari permasalahan yang saya alami, Pak. Jadi untuk Pak Supri saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya. Ya, sama-sama Bu Indri. Alhamdulillah, berarti sudah benar-benar baik ya Bu Indri kondisinya sekarang? Iya Pak, sudah benar-benar baik. Alhamdulillah sudah tidak berkeluh kesah lagi hati saya. Oh, ya. Ya Bu Indri, mungkin udah panjang lebar lah ya dari kita berbicara juga saling, apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Kemungkinan apa selain permasalahan yang tadi Bu Indri sampaikan? Saya kira cukup dulu Pak. Nah, mungkin nanti barangkali di tengah jalan atau dalam pelaksanaannya, saya kok bingung. Saya butuh bimbingan lagi sama Pak Supri. Bolehkah saya menghubungi Pak Supri lagi? Siap sekali Bu Indri. Saya akan dengan senang hati dan terbuka untuk Bu Indri. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Indri terutama karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya pribadi. Saya juga mengucapkan terima kasih karena mendengarkan berbagai ide-ide yang sangat luar biasa dan solusi yang luar biasa juga. Itu juga akan menjadi pembelajaran bagi saya. Bisa nanti saya terapkan juga untuk lingkungan saya. Bu Indri, kalau sudah tidak ada lagi, saya doakan semoga bisa terlaksana apa yang direncanakan Bu Indri bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Supri atas doanya.
Ya, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.